Selamat datang pada pertemuan ke-7 dalam pembelajaran pengenalan teknologi blockchain. Pada materi kali ini kita akan membahas platform blockchain yang paling banyak dikenal dan digunakan, yaitu Bitcoin, Ethereum, serta berbagai jenis altcoin. Pembahasan ini penting karena setiap platform blockchain memiliki tujuan, karakteristik, dan fungsi yang berbeda. Bitcoin dikenal sebagai pelopor mata uang kripto yang berfokus pada sistem pembayaran digital terdesentralisasi. Ethereum hadir dengan kemampuan yang lebih luas melalui smart contract dan aplikasi terdesentralisasi. Sementara itu, altcoin merupakan berbagai alternatif selain Bitcoin yang dikembangkan untuk menawarkan fitur, kecepatan, efisiensi, atau fungsi tertentu. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan mendasar antara ketiga platform tersebut serta perannya dalam perkembangan ekosistem blockchain modern. Pada slide ini, kita melihat informasi umum mengenai mata kuliah pengenalan teknologi blockchain. Mata kuliah ini merupakan bagian dari program studi BEIT, yaitu Blockchain, AI, dan Data, yang diberikan pada semester 2 dengan beban 3 SKS selama 16 minggu perkuliahan. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori dasar blockchain, tetapi juga menganalisis penerapannya melalui diskusi, studi kasus, dan presentasi. Sistem evaluasi terdiri dari kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas individu dan kelompok 30%, UTS 20%, serta UAS 40%. Tujuan pembelajaran mencakup konsep dasar blockchain, kriptografi, konsensus, smart contract, dApps, platform blockchain, hingga regulasi dan tren seperti DeFi, NFT, tokenomics, serta perkembangan regulasi di Indonesia. Slide ini menampilkan alur silabus mata kuliah pengenalan teknologi blockchain selama 1 semester. Pembelajaran dimulai dari fondasi utama, yaitu definisi, sejarah, kriptografi dasar, arsitektur blok, serta mekanisme konsensus seperti proof of work dan proof of stake. Setelah mahasiswa memahami dasar teknologinya, materi dilanjutkan ke kontrak pintar atau smart contract, dApps, dompet digital, serta platform blockchain seperti Bitcoin, Ethereum, dan altcoin. Pada bagian tengah semester, mahasiswa akan menghadapi UTS sebagai evaluasi pemahaman awal. Setelah itu, pembelajaran bergerak ke topik yang lebih aplikatif, seperti tokenomika, penerapan blockchain di industri, regulasi hukum, praktikum solidity, keuangan DeFi, NFT, ekonomi digital, dan praktikum project. Di akhir semester, mahasiswa melakukan refleksi serta mengikuti UAS sebagai evaluasi akhir pembelajaran. Slide ini menjelaskan lanjutan silabus dari pertemuan 9 sampai 16. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa akan mempelajari tokenomics dan ekonomi kripto, termasuk konsep token, ICO, IEO, STO, serta dampaknya terhadap pasar global. Pertemuan ke-10 membahas penerapan blockchain di berbagai industri seperti logistik, kesehatan, keuangan, pemerintahan, dan pendidikan. Selanjutnya, pertemuan ke-11 membahas regulasi dan hukum kripto, baik dari perspektif global maupun nasional. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa mulai masuk ke praktikum solidity dasar menggunakan Remix IDE. Pertemuan berikutnya membahas DeFi, NFT, dan ekonomi kreatif. Kemudian, mahasiswa akan mengerjakan proyek blockchain dengan Solidity, khususnya pembuatan dan pengujian smart contract sederhana. Pada pertemuan terakhir, dilakukan refleksi pembelajaran dan UAS sebagai evaluasi akhir semester. Pada slide ini, kita melihat daftar isi untuk pertemuan ke-7 dengan topik utama platform blockchain, yaitu Bitcoin, Ethereum, dan altcoin. Pembahasan akan dimulai dari pendahuluan untuk memahami konteks perkembangan pasar kripto secara global maupun di Indonesia. Setelah itu, kita masuk ke kerangka teori yang mencakup konsep blockchain, mekanisme konsensus, smart contract, gas fee, dan layer 2. Bagian berikutnya membahas Bitcoin sebagai protokol moneter digital, termasuk kekuatan, keterbatasan, dan model UTXO. Kemudian kita akan mempelajari Ethereum sebagai platform komputasi blockchain yang mendukung smart contract, DeFi, NFT, dan ekosistem layer 2. Selanjutnya, mahasiswa akan mengenal altcoin, klasifikasi, risiko, serta pentingnya due diligence. Terakhir, pembahasan ditutup dengan kasus Indonesia, termasuk adopsi, regulasi OJK, WorldCoin, dan relevansi terhadap kebijakan moneter rupiah. Pada bagian pendahuluan ini, kita mulai dengan pertanyaan penting. Mengapa Bitcoin, Ethereum, dan altcoin perlu dibedakan? Dalam pembahasan sehari-hari, ketiganya sering dicampur adukan, padahal memiliki fungsi yang berbeda. Bitcoin dapat dipahami sebagai jaringan uang digital terdesentralisasi yang berfokus pada penyimpanan nilai dan transaksi peer-to-peer. Ethereum berbeda karena berperan sebagai platform komputasi blockchain yang memungkinkan smart contract, DeFi, NFT, dan aplikasi terdesentralisasi. Sementara itu, altcoin adalah kategori besar aset kripto selain Bitcoin, dengan tujuan dan risiko yang sangat beragam. Di Indonesia, pembahasan ini relevan karena transaksi aset kripto terus meningkat. Namun, perlu
mencatat bahwa kripto legal sebagai aset yang diperdagangkan, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran resmi di Indonesia. Pada slide ini, kita membahas 4 konsep fondasi yang penting untuk memahami cara kerja blockchain. Pertama, blockchain berfungsi sebagai distributed ledger, yaitu buku besar terdistribusi yang mencatat transaksi dalam blok-blok yang saling terhubung dan diamankan menggunakan kriptografi. Konsep ini menekankan desentralisasi, konsensus, dan immutability, sehingga data sulit dimanipulasi. Kedua, terdapat konsensus mechanism, yaitu mekanisme jaringan untuk mencapai kesepakatan atas transaksi yang valid. Bitcoin menggunakan proof of work, sedangkan Ethereum telah beralih ke proof of stake. Ketiga, smart contract adalah program yang berjalan di blockchain, khususnya Ethereum, dan menjadi dasar bagi dApps, DeFi, NFT, serta tokenisasi aset. Keempat, ada gas fee dan layer 2. Gas fee adalah biaya komputasi, sementara layer 2 membantu mempercepat transaksi dan menurunkan biaya. Pada slide ini, kita mulai membahas Bitcoin dari sisi desain dasarnya. Bitcoin menggunakan blockchain sebagai buku besar terdistribusi, yaitu sistem pencatatan transaksi yang disimpan oleh banyak node dalam jaringan, bukan oleh satu lembaga pusat. Setiap transaksi yang telah divalidasi akan masuk ke dalam blok, lalu blok tersebut terhubung dengan blok sebelumnya secara kriptografis. Karena itu, mengubah data pada satu blok lama bukanlah hal mudah. Pelaku harus mengulang proses kriptografi pada blok tersebut dan seluruh blok setelahnya, sehingga membutuhkan biaya komputasi yang sangat besar. Keamanan Bitcoin juga dijaga melalui mekanisme proof of work, yaitu proses penambangan yang memerlukan daya komputasi. Rata-rata blok baru ditemukan sekitar setiap 10 menit. Dari sinilah kepercayaan dibangun melalui aturan terbuka, verifikasi publik, dan biaya nyata untuk menyerang jaringan. Pada slide ini, kita membahas Ethereum sebagai platform blockchain yang berbeda dari Bitcoin. Jika Bitcoin terutama dirancang untuk memindahkan nilai sebagai uang digital, maka Ethereum dirancang untuk memindahkan nilai sekaligus menjalankan logika aplikasi melalui smart contract. Smart contract adalah program yang berjalan di blockchain dan dapat mengeksekusi aturan secara otomatis tanpa perantara. Ethereum diluncurkan pada 30 Juli 2015 dan menjadi fondasi bagi banyak aplikasi seperti DeFi, NFT, token, dan dApps. Perubahan besar terjadi melalui The Merge pada September 2022, ketika Ethereum beralih dari Proof of Work ke Proof of Stake. Peralihan ini menurunkan konsumsi energi secara signifikan. Namun setiap aktivitas di Ethereum tetap membutuhkan gas fee. Untuk mengurangi biaya dan meningkatkan skalabilitas, digunakan solusi Layer 2 yang memproses transaksi lebih efisien sebelum dikirim ke mainnet. Pada slide ini, kita membahas Bitcoin sebagai protokol moneter digital yang dikenal paling disiplin. Kekuatan utama Bitcoin terletak pada kelangkaan pasokannya. Jumlah Bitcoin dibatasi maksimum 21 juta BTC, dan batas ini merupakan bagian dari desain protokol, bukan sekadar strategi pemasaran. Selain itu, seluruh supply dan transaksi Bitcoin dapat diverifikasi secara publik, sehingga tidak bergantung pada satu organisasi pusat. Inilah yang membuat Bitcoin sering disebut sebagai digital gold, yaitu aset digital yang langka, tahan sensor, dan dapat digunakan tanpa perantara bank. Namun Bitcoin juga memiliki keterbatasan. Ia tidak dirancang sebagai platform utama untuk aplikasi kompleks seperti NFT marketplace, protokol pinjam-meminjam, atau tokenisasi bisnis. Karena itu, Bitcoin lebih kuat sebagai asset reserve, store of value, dan sarana transfer nilai tanpa bank.